kesempatan yang telah diberikan pada saya siang ini. Satu kehormatan saya bisa mengisi kesaksian di dalam acara doa siang ini. Ini waktunya 10 menit aja ya, Bapak-bapak? Ya, ya. Oke, baik. Saya akan menceritakan bagaimana saya dulunya sebelum masuk FGB dan masuk FGB dan setelah di FGB. Semula saya memang dilahirkan dari keluarga Kristiani, tetapi orang tua saya masih menganut kepercayaan lain. KTP hanya sekedar Kristen, tapi kegiatan-kegiatan supranatural masih tetap jalan. Seiring berjalannya waktu, kehidupan kami nggak semakin baik. Saya pun mengalami satu hidup yang pas-pasan gitu ya. Pas butuh ini nggak punya, pas butuh ini nggak punya, pas butuh ini nggak bisa beli, pas butuh ini. Akhirnya situasi yang membuat ekonomi kita nggak semakin baik. Akhirnya usaha pekerjaan orang tua saya pun juga nggak mendatangkan hasil yang signifikan, sehingga hidup ekonomi kita pada waktu itu masih nggak baik gitu loh, nggak karuan. Sampai akhirnya kedua orang tua saya meninggal pun belum bisa memberikan rumah tinggal yang layak gitu. Sehingga kita hidup dalam kemiskinan sampai pada akhirnya orang tua saya keduanya meninggal dunia. Kita masih tetap akhirnya saya menjelang dewasa, sudah masuk dewasa, saya harus berpikir bagaimana saya bisa membina rumah tangga. Saat saya masuk ke dalam rumah tangga, saya berpikir saya harus mendapatkan seorang istri paling tidak yang baik dan tanda kutip mapan ya. Supaya apa? Supaya kehidupan saya ke depannya saya bisa lebih baik lagi, dalam tanda kutip mapan gitu ya. Tapi apa daya, ternyata satu hal yang saya maksudkan itu tidak bisa saya dapatkan gitu ya. Sehingga saya mendapatkan satu istri yang notabene mertua saya kurang setuju pada mulanya, sehingga pelaksanaan pernikahan pun akhirnya dilangsungkan dengan sederhana, walaupun tidak terlalu mewah, tapi saya pribadi bersyukur waktu itu saya bisa melaksanakan pernikahan itu dengan baik. Sering berjalannya waktu, hidup nikah kita banyak satu permasalahan ya, terutama paradigma saya. Yang dulu saya berpikir bagaimana saya bisa mengikut menjadi kaya lebih cepat gitu. Kita semua pingin ya, kita punya penghidupan yang lebih baik. Tapi mungkin jalan saya ini yang salah. Saya masuk dalam komunitas teman-teman yang kurang baik, pergaulan yang kurang baik, sehingga saya harus terbawa arus mereka untuk melakukan judi bola. Jadi berjalannya waktu pun dalam judi itu saya mulanya menangan, Pak. Menangan, Bapak-bapak. Sehingga saya berasa nggak perlu kita kerja keras, kita bisa meraup hasil yang maksimal. Tapi sering berjalannya waktu, saya akhirnya dihadapkan pada satu kekalahan demi kekalahan. Yang mana saya nggak bisa menghandle keuangan saya, sehingga apa yang saya kerjakan itu hasilnya itu selalu habis, dan habis. Andai kata saya pun megang uang, tapi ada aja masalah di dalam rumah tangga saya, sehingga uang itu seakan-akan bocor gitu. Tapi setelah saya mengalami kekalahan yang sangat besar itu, satu titik saya merasa saya sudah nggak berdaya lagi. Saya tersungkur di gudang belakang. Saya tinggal di rumah sewa yang sangat murah sekali, ukuran 5 kali 25. Di situ saya sewa untuk hidup rumah tangga saya yang baru dengan harga cuma 1,5 juta 1 tahun. Begitu murah ya. Tapi sayang, di situ ada beberapa hantu yang menurut saya hantu ya. Ada 3 macam. Satu, anak kecil gundul. 2,
Pester yang nggak ada mukanya, hidung, muka, mata, mulut nggak ada. Terus yang ketiga ada cewek cantik yang berjalan dengan gaun putih tapi tidak nempel lantai. Di saat saya mengalami hal ini, saya mengalami pertemuan dengan mereka-mereka ini, cukup ngeri, saudara. Saya merasa ketakutan. Saya datangi rumah yang pemilik rumah, saya katakan, kenapa kok di rumah itu ada tiga orang ini, saya bilang. Oh iya, memang itu dulu rumahnya begini. Tapi satu, cewek perempuan itu adalah Dewi Kwan Im, yang dulu dipuja-puja oleh pemilik rumah itu. Sehingga kalau kamu bisa ketemu Dewi Kwan Im, kamu akan hoki katanya gitu. Oh mosok, saya bilang gitu. Satu ketika saya ngalami kehidupan yang sangat terpojokkan gitu ya. Sehingga apapun yang saya kerjakan tuh seakan-akan tidak bisa berhasil. Sehingga saya dalam perjudian bola pun saya nekat gitu ya. Sampai pada akhirnya saya ngalami satu kekalahan yang cukup besar. Di situ saya merasa saya nggak ada jalan lagi. Saya pinjam teman juga nggak bisa, pinjam family apalagi nggak mungkin bisa. Nggak ada satupun yang bisa menolong saya. Sehingga saya mengalami jalan buntu, saudara. Saya akhirnya menempuh jalan yang nggak benar. Seperti dulu saya teringat waktu SMA, saya mempunyai teman, beliau dari orang miskin, tapi gaya hidupnya mewah. Saya cari tahu, kenapa kamu seperti itu? Ternyata dia tinggal bersama tantenya, dia tidak tinggal dengan orang tuanya. Saya tanya, lo orang tuamu mana? Orang tuaku di luar kota. Gitu. Oh enak ya kamu tinggal sama tantemu. Ternyata selidik, dia begitu dimanja oleh tantenya. Ternyata dia tuh disimpan oleh seorang tante gira. Disitulah saya mendapatkan satu ide. Ya apa kalau saya nekunin seperti dia? Saya minta tolong ke dia, tolong saya kenalin ke teman-temanmu di mana-mana gitu, tante-tante yang mana sosialita gitu. Ternyata di situ kita dikenalkan, kita ditemukan gitu. Tapi akhirnya juga nggak ada jalan. Karena bagi mereka, melihat saya yang pada waktu 20 tahun yang lalu, itu saya nggak ada potongan sama sekali. Maksudnya wajah nggak masuk, body nggak masuk, apapun nggak menarik gitu loh. Sehingga apa yang saya tawarkan itu sia-sia. Sehingga nggak ada jalan keluar. Malah mereka menertawakan saya. Kalau kamu mau begitu, kamu yang untung, saya yang rugi gitu. Nah, sangat seperti itu saya lakukan dan tidak berharga sama sekali. Sehingga saya keluar masuk dari pub, keluar masuk dari diskotik, keluar masuk dari karaoke, semua tidak saya dapatkan. Bahkan apa yang saya tawarkan ke mereka pun mereka juga menolak. Sampai pada satu titik saya katakan, mungkin tante bisa coba dulu, nanti kalau puas atau cocok, barulah saya nanti dibayar. Saya bilang gitu. Sedemikian terendahnya yang saya hadapi saat itu, saudara. Karena apa? Saya merasa nggak ada jalan keluar lagi gitu. Saya harus melakukan ini. Ternyata apa? Mereka cuma jawab satu. Aku nggak mau, percuma. Nanti kamu yang untung, aku yang rugi. Saya obrol pun seperti itu juga nggak laku, saudara. Bagaimana saya merasa ditolak, saya merasa tidak diterima, saya merasa tidak dihargai, saudara. Sehingga saya nggak punya jalan keluar lagi. Singkat cerita, saya akhirnya tersungkur di gudang belakang rumah saya. Yang notabene di situ banyak sekali orang-orang halusnya, saudara. Saya tersungkur, saya gelosor, saya nangis, saya serukan nama Tuhan. Waktu itu kalau saya serukan setan atau hantu, dia tolong, saya pasti ikut dia. Tapi puji Tuhan, pagi hari itu jam 3 pagi saya serukan nama Tuhan, Tuhan tolong aku Tuhan. Aku nggak mampu lagi, masalahku begitu berat. Ternyata apa? Pada satu titik ada cahaya terang di gudang belakang yang notabene gelap itu. Ada cahaya terang yang muncul, saudara. Dia katakan apa? Hari ini aku bebaskan kamu dari kekalahanmu. Hari ini juga kamu akan mendapatkan pembebasan dari
permasalahanmu. Dan hari ini juga kamu jangan pernah judi dalam bentuk apapun, dimanapun kamu berada, dan apapun yang kamu lakukan, kerjakanlah dengan baik dan benar. Saya merasa pagi itu saya mendapatkan satu kemenangan yang besar, di mana kemenangan itu yang mungkin tidak saya dapatkan sebelum-sebelumnya. Sehingga sedikit demi sedikit saya mulai bekerja dengan baik. Dan singkat cerita, saya dimasukkan di wadah FGP MFI Full Gospel, diajak teman, akhirnya saya join di FGP. Saya tidak ngerti apa-apa, saudara. Saya mulanya di FGP ini, saya pikir cuma makan-makan aja. Ternyata apa? Pada saat setelah sesi demi sesi saya ikuti, luar biasa. Walaupun pulangnya lebih larut daripada komsel gereja, tapi saya mendapatkan sesuatu. Pada saat itu saya pulang, istri saya katakan, "Tak pikir kamu nggak pulang sama sekali." Saya pikir saya harusnya marah waktu itu ya. Karena apa? Saya ketok-ketok nggak dibukain pintu, saya ketok-ketok pagar juga nggak dibukain, sampai hampir 1 jam, saudara. Tapi pada saat itu saya mampu mengendalikan diri saya. Saya katakan sama istri saya, "Meh, kalau Koko nggak berubah di FGB, nggak ada perubahan ekonomi kita, nggak ada perubahan hidup nikah kita, Koko mau keluar dari FGB MFI." Dari berjalannya waktu pun Tuhan memberikan saya satu pemulihan. Tuhan memberikan saya satu pencerahan, di mana saya mampu menjadi seorang pria yang mana di FGB MFI ini membentuk pria menjadi seorang imam, raja, dan nabi di dalam rumah tangganya. Saya menangkap visi dari FGB MFI ini, sehingga saya mampu bertahan di FGB MFI hingga hari ini. Nggak terasa, saudara, sudah 14 tahun saya di FGB MFI. Dan saya bisa mengubah paradigma saya. Yang dulunya saya tak pernah punya rumah sama sekali, saudara. Tetapi dalam seiring berjalannya waktu, dalam 14 tahun yang lalu, saya bisa memiliki beberapa rumah dan satu apartemen, dan beberapa mobil usaha yang sudah jalan. Semua itu bukan karena kuat gagah saya, tetapi saya mau nangkap visi Tuhan. Apa yang Tuhan mau atas hidup saya, apa yang Tuhan mau atas diri saya. Karena kalau saya mau bercerita dari sebelumnya, saya sudah orang-orang yang sangat tidak berharga. Saya sudah seperti gelas aqua itu ya. Kalau misalnya dibuang ke sampah, itu masih diambil pemulung. Tetapi diri saya obral pun tidak laku, saudara. Harga diri saya hancur. Saya tinggal masuk ke dalam pembakaran api. Tetapi Tuhan Yesus luar biasa. Saya diambil dari sampah itu. Saya dibersihkan. Saya dipoles. Saya dijadikan satu perabot yang mulia di dalam rumah tangganya. Sehingga di dalam rumah tangga saya, sehingga saya bisa berfungsi sebagai pria yang sesungguhnya, yang mampu menghidupi istri dan anak-anak saya. Dan puji Tuhan, hari ini anak saya 4, saudara. Padahal pada waktu awal pernikahan, istri saya divonis sulit punya anak. Tetapi saya percaya, karena Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang memberikan kita anak. Sehingga apa yang Tuhan berikan itu adalah satu titipan anugerah terbesar bagi saya. Terima kasih teman-teman, terima kasih bapak-bapak. Mungkin ini waktunya sudah luar biasa. Baik, sebelum kita masuk dalam motivational speech firman Tuhan.